Kita ke Iya, amin. informasi. Ya, baik. Kita ke informasi lainnya. Akibat membuang sampah secara sembarangan, aliran Sungai Kalibaru di Depok, Jawa Barat tersumbat. Warga di sekitar sungai mengeluh karena tumpukan sampah dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah kesehatan di lingkungan mereka. Tumpukan sampah di Sungai Kalibaru, Tugu Cimanggis, Depok, Jawa Barat ini tak hanya menyumbat aliran sungai, namun juga menebarkan aroma tak sedap. Tumpukan sampah sepanjang 200 meter tersebut berupa limbah rumah tangga hingga aneka barang. Terbawa aliran dari hulu sungai dan saat hujan deras. Dan saat ini air surut, sampah menumpuk di depan sebuah pabrik di Jalan Raya Bogor. Warga berharap instansi terkait dapat segera menyingkirkan tumpukan sampah ini agar tidak timbul masalah sanitasi lingkungan. Subhanallah, ini terlihat sangat kotor dan berantakan sekali, padahal Islam sering banget menyuarakan kepada umatnya agar menjaga kebersihan dan kesucian. Bahkan kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, menurut Ustaz sendiri gimana nih? Ya, berarti wudhu kita, sholat kita yang diawali semuanya dengan toharoh. Toharoh itu kan bersuci. Kalau kita belajar fikih, pembahasan awalnya adalah babut toharoh. Dibahas mulai dari air, kemudian air yang bisa dipakai bersuci, kemudian najis, kotoran, dan lain sebagainya. Ini adalah bab yang pertama sebelum kita sholat kita sudah bahas. Nah, kalau kemudian mayoritas penduduk yang beragama Islam kalau memahami toharo, memahami bahwa statement an-nazafatu minal iman, bahwa kebersihan itu memang sesungguhnya ada hubungannya dengan keimanan seseorang, ini sesungguhnya seperti pukulan untuk kita ya, bahwa jangan-jangan kita ini belum sempurna keimanannya, jangan-jangan kita ini belum sempurna toharohnya atau bersucinya, karena kita belum punya perhatian terhadap kotoran, najis, sampah, dan lain sebagainya. Bukankah kita diperintahkan misalnya saat kita mau sholat, mau ibadah, memperhatikan suci badan, pakaian, dan tempat. Suci badan, pakaian, dan tempat. Ya kalau lingkungan kan tempat kita hidup, ya. Dan kalau mungkin orang-orang secara sufi mengatakan sholat itu dimulai selesai salam. Secara fikih sholat itu dimulai waktu takbir dan diakhiri waktu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat selesai secara fikih. Tapi ya ada yang mengatakan bahwa sholat itu dimulai pasca salam. Setelah salam, betul nggak dia menebarkan kebaikan ke kiri dan ke kanan? Betul nggak dia menjaga lingkungannya? Betul nggak dia memberikan kedamaian buat orang lingkungan sekitarnya? Kalau belum, jangan-jangan orang itu belum dianggap sebagai orang yang mendirikan sholat. Sementara sholat adalah ibadah yang nanti pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang menyaksikan tayangan kita memperhatikan kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Iya, Ustaz, tapi sebagai seorang muslim nih, apakah kita menjadi dosa ketika lingkungan sekitar kita ini jorok seperti itu, atau kita sendiri nih jorok, apakah itu berdosa, Ustaz? Jelas ya, karena kalaupun itu misalnya ada di dalam terminologi Islam ada fardu ain, fardu kifayah. Artinya ada yang fardu secara personal, ada juga yang secara kolektif. Ya, misalnya secara personal kita diperintahkan menjaga kebersihan diri. Kemudian secara kolektif ada beberapa perkara dalam agama yang kalau kita tidak menjaga, maka berdosa semuanya. Ya misalnya kalau yang paling gampang, misalnya penyelenggaraan jenazah. Kalau udah ada yang mengerjakan satu orang saja, maka satu kampung itu tidak kena dosanya. Tapi kalau tidak ada yang menyelenggarakan atau melakukan proses mulai dari penyiapan sampai penguburan, maka berdosa semuanya. Begitu juga tentang lingkungan kita ini yang merupakan tanggung jawab bersama. Ya kalau sudah ada misalnya yang melaksanakan dan kemudian lingkungan jadi bersih, ya kita aman.
Tapi kalau tidak ada sama sekali yang yang ingin bertanggung jawab terhadap lingkungannya, maka bisa jadi kita juga mendapatkan dosa karena kita tidak memperhatikan lingkungan sekitar kita. Ya, baik-baik Ustaz.